Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan selamat bertemu lagi dengan saya Aquino. Kita bertemu lagi sore ini, tapi kabarnya adalah sore ini saya nggak bahas soal asuransi, karena kata teman-teman saya udah bosen dengerin asuransi mulu setiap saya bikin konten YouTube. Nah, sore ini saya kebetulan main ke kantor mentor saya, teman saya. Saya tahu Doi lagi investasi di salah satu instrumen keuangan. Nah, tujuannya saya mau ngulik-ngulik, nanya beberapa ilmu yang mungkin Doi bisa share ke kita dan bisa berguna buat teman-teman semua. Kalau penasaran, ikuti sampai akhir ini. Pantengin ya. Tada! Ya, say hi dong kok. Hai, halo. Kenalan dulu ya. Kita kenalan sama Doi. Siapa namanya? Kok boleh dong kenalin ke subscriber dan teman-teman saya yang udah subscribe atau belum? Oke, semuanya selamat kita berjumpa. Perkenalkan, nama saya Juni, aslinya Junianto, biasa dipanggil dengan Juni. Terus kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai konsultan asuransi. Konsultan asuransi? Ya. Asuransi apa kok? Asuransi kerugian ya. Asuransi kerugian ya? Asuransi kerugian, di mana saya udah bergerak di bidang ini lebih kurang 15 tahun. 15 tahun? 15 tahun? And still counting on. Wis, mantap. Terus saya juga menekuni trading. Trading? Ini trading ya, bukan asuransi, trading. Trading apa kok? Trading saham, baik itu di saham stock market ataupun dengan di forex. Oke, jadi sekarang forex sama trading saham. Ya. Oke. Yang lebih kokoh fokus sekarang belakangan yang mana? Sama aja sih. Kalau kita tahu dasarnya, teknikalnya sama aja. Jadi kalau saya di mana lihat kondisi pasar. Kalau kondisi pasarnya sedang memang ada pergerakan di stock marketnya, kita main di sana. Kalau enggak ya di forex gitu. Atau kadang-kadang kita harus kita diam. Instrumen yang mana yang Koko mulai pertama kali? Yang paling pertama kali stock market di IHSG. Stock market IHSG, saham ya? Iya, saham. Oke, nah berarti video kali ini kita sama-sama akan belajar tentang stock market atau saham. Buat teman-teman yang lagi penasaran, pantengin terus. Nah, saya mau nanya deh, ngomongin saham nih, kurang lebih kan saya juga masih awal nih. Ya. Dan juga mungkin teman-teman saya dan beberapa subscriber kadang nanya, kalau ada istilah pasar modal, pasar saham, sebenarnya itu apa sih kok pasar modal itu kok? Ya. Jadi gini, namanya pasar ya. Ya. Pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Gitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya, Oke. seperti kita bicara pasar konvensional gitu kan, pasar yang dimana ada transaksi jual beli makanan, sayur-sayuran kan gitu. Iya. Cuman yang dikatakan pasar modal adalah atau pasar saham itu yang diperjualbelikan adalah saham-saham daripada perusahaan-perusahaan yang kredibilitasnya atau yang memang udah standar, bisa diperjualbelikan saham-sahamnya di pasar tersebut, seperti itu. Oke. Nah, ini saya juga punya pertanyaan yang agak lucu kok. Kalau kita ngomong pasar tradisional, misalkan saya jual bakso, kan itu jelas bisnis saya jual bakso. Tapi kalau misalnya beberapa perusahaan yang udah listing ke market, dia bisnis utamanya adalah misalnya kita ngomong perbankan, kan dia bank. Terus ada yang hasil bumi, segala macam lah, ada yang minuman. Dia bisnis utamanya kan itu. Nah, pertanyaannya kenapa kok dia mesti ada jual saham sih? Gitu kok. Dimengerti nggak pertanyaannya? Ya, oke. Gimana? Pertanyaan bagus. Sebenarnya gini. Jadi gini. Kita bicara perusahaan-perusahaan yang dimana dipakai barang-barangnya atau komoditinya gitu loh, dipakai oleh orang banyak ya. Kita let's say contoh lah ya, jasa-jasanya dipakai orang banyak, atau misalnya barang-barang yang diproduksinya itu dipakai orang banyak, itu memang disarankan untuk TBK. Oke. Gitu loh. Karena apa? Gini, kita contoh lah, let's say salah satu perusahaan yang terbesar punya nama di Indonesia, kita bicara
Indofood atau Unilever. Siapa sih yang nggak pakai produk-produk Unilever atau Indofood? Dari bangun tidur sampai kita mau tidur nyaris Betul. pakai. Jadi artinya gini, barang-barang yang diproduksi gitu kan, nah itu dipakai oleh banyak orang di Indonesia. Nah artinya gini, ketika kita beli barangnya gitu loh, artinya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, perusahaan-perusahaan itu kan ada saham-saham, ya kan. Memang disarankan untuk melepas sebagian saham mereka dipegang oleh publik, oleh umum. Oke. Ya Makanya kan? dia TBK. Ya gitu loh. Supaya apa? Supaya perusahaan ini pertama untuk menjaga likuiditas. Menjaga likuiditas. Maksudnya gimana kok? Likuiditas artinya gini. Jadi selain barangnya dipakai, ya kan, selain barangnya dipakai sama orang-orang gitu kan, dia punya saham-sahamnya juga dipegang oleh rakyat atau publik, oleh umum. Oke. Gitu. Misalnya makanya banyak sekali yang perusahaan-perusahaan yang memang punya nama gitu loh, atau yang memang besar lah, itu memang disarankan untuk menjadi TBK. Jadi si orang atau saya itu merasa memiliki perusahaan itu ya kok? Ya, gitu ya? Betul, menjadi bagian. Jadi nggak cuma barang yang dipakai, ya kan, sahamnya pun kita pegang walaupun cuma selembar atau cuma satu lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Oke. Dan ada minimal beli nggak sih orang? Harus minimal 1 lot kah atau bisa? Minimal 1 lot. 1 lot itu sama dengan 100 lembar saham. Oke. Cuman juga bisa dibeli di pasar nego. Itu maksudnya nggak harus 1 lot. Jadi pecahan misalnya Di saya split? mau beli. Bukan. Saya mau beli 50 lot gitu. Cuman sebenarnya bahasanya nggak tepat 50 lot sih ya. Pasar nego itu bisa beli nggak 1 lot gitu, misalnya 3,5 lot atau misalnya kayak gitu. Ini kalau levelnya udah tinggi ya kok? Cuman memang pasar nego itu memang orang yang jual beli, misalnya gue punya sekian nih, lu harus borong semua gitu. Nah itu di pasar nego. Oh, itu levelnya udah tinggi lah biasanya itu ya? nggak bicara tepat 1 lot juga bisa gitu. Oke. Cuman memang minimal 1 lot lah. Oke. Orang umum tahunya 1 lot. Orang umum tahunya 1 lot. Ya, 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Oke. Kok Juni sendiri kenapa memilih akhirnya untuk saham stock market sebagai salah satu instrumen investasi? Itu mulainya dari kapan? Kok ingat nggak berapa lama yang lalu? Lebih kurang saya mulai itu 6 tahun yang lalu ya. Udah sekitar 5-6 tahun yang lalu? 6 tahun. Cuman 6 tahun yang lalu itu mulai saya penjajakan, apa sih ini pasar modal, apakah ini instrumen investasi yang tepat gitu loh. Cuman memang pasar modal ini sangat cukup luas dan dalam gitu loh. Jadi disarankan sama teman-teman sebelum memang masuk, boleh mencari tahu terlebih dahulu ini apa dan cocok nggak dengan gaya investasi saya gitu loh. Jadi sorry kok, teman-teman berarti ada komunitasnya atau gimana? Maksud saya teman-teman yang dengar YouTube ini. Oh buat teman-teman. Oh ya oke. Iya teman-teman. Ya kalau komunitas sih memang banyak. Okay. Komunitas banyak. Komunitas A, B, C, D gitu loh ya kan, istilahnya ada grup-grupnya juga gitu loh. Nah sebenarnya pemain-pemain saham ini juga ada dua jenis gitu loh. Ada yang satu jenisnya suka cuman investasi. Menabung saja. Jangka panjang ya Pak? Ya gitu loh. Ya istilahnya jangka panjang sih tergantung lah ya, orang mau investasi 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau yang model trader itu gimana? Trading itu bisa scalping, dia bisa ya istilahnya hit, dia cuman ambil untung, ya kan, ada profit dikit atau cuan, dia kabur gitu. Oke. Nah ini memungkinkan juga. Nah kalau orang yang bermain seperti ini disarankan untuk mengerti atau belajar teknikalnya dulu. Oke. Teknikalnya itu contohnya apa kok teknikal? Teknikal itu ada beberapa banyak jenis teknikal yang dipakai dalam melihat fluktuasi harga saham. Itu salah satu contohnya ya, maksudnya ya kita lihat umumnya ya. Iya.
itu adalah moving average gitu. Terus kayak moving average, terus Bollinger Band. Nah, itu indikator-indikator gitu loh. Kita bisa belajar kayak gitu di mana kok? Ada webnya kah atau apa? Banyak ya? Banyak. Nggak harus training bayar, nggak harus? Bisa gitu. Cuman kembali lagi kan ada orang yang memang dengan cara membaca saja dia mengerti. Ada yang memang harus ikut tutor. Ikut ada yang ngajarin gitu. Cuman disarankan memang harus belajar dulu. Nah, paling efektif memang belajar lah. Belajar artinya cari grup-grup yang dimana bisa mengakomodasi pelajaran-pelajaran ini. Karena setiap grup juga nggak semuanya tentu sama gitu loh. Karena ada yang memang kuat di misalnya grup ini dia biasa memakai technical itu di Fibonacci gitu loh. Gitu loh. Ada yang memang jago di GAN gitu loh. Technical juga ini, ya kan. Ada yang memang pinter main di moving average gitu loh kan, gitu loh. Cuma pakai indikator-indikator ini mereka juga bisa mengeksekusi jual ataupun beli. Dan kondisi cuan gitu loh, ya kan. Gitu loh. Jadi banyak jenisnya. Gitu loh. Ada yang main scalping itu ada yang main yang jadi time frame atau main sebentar aja 15 menit, 30 menit dia udah kabur. Gitu udah selesai tradingnya gitu loh, ya kan. Memang profit marginnya nggak terlalu banyak. Kayak gitu. Dia pokoknya hit and run. Nah, itu kan tadi landasan sederhananya dulu kok, landasan berpikir buat teman-teman tahu. Nih, saya ada beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman kok. Nah, ini udah mulai ke praktikal kok. Kok tuh selama ini cara memilih saham yang tepat tuh dalam arti wah ini oke nih, itu gimana kok? Sebenarnya gini, kembali lagi kepada gaya trading masing-masing ya. Kepada gaya trading masing-masing, gaya kalian itu menginvestasi. Dan saya sarankan dari awal juga kan harus belajar. Karena apa? Baik orang yang bermain di kan saya bilang tadi ada dua jenis ya. Dua jenis pemain saham ya kan. Ada yang main di invest, ada angka panjang, ada yang main di trading gitu loh. Yang trade harian, trade jaman atau trade menitan gitu loh. Nah, ini dua-duanya harus diperlengkapi oleh ilmu, skill, knowledge gitu. Kalau yang main di invest jangka panjang itu saya sarankan untuk belajar di fundamental. Fundamental tuh sederhananya kok. Fundamental itu kayak kita harus bisa ngerti baca laporan keuangan perusahaan itu. Iya, selama 5-10 tahun apakah pertumbuhan penjualan, profitnya seperti apa gitu. Gitu loh. Nah, itu sangat cocok untuk orang yang mau investasi jangka panjang. Itu nomor satu. Kalau yang memang doyan atau main hit and run atau trade atau scalping ya kan, disarankan untuk belajar technical itu jadi dia belajar membaca pergerakan daripada candle atau chart. Yang orang bilang chart ya? Naik turun, merah, hijau. Waktunya dia turun, nanti di titik berapa, nanti kita mau beli di berapa gitu loh. Jadi dua-duanya ini memang ada ilmunya. Ada knowledge-nya yang untuk kita bisa pelajari gitu loh. Jadi orang harus isi dulu belajar, baru bisa nentuin, bisa milih saham yang tepat ya? Enggak, itu belajar dulu, itu masih proses ya. Masih proses? Semuanya proses gitu loh. Nah, kalau misalnya ini kan kembali lagi ke pertanyaan, karena saya lebih cocok ke technical, ya kan. Nah, di technical ada beberapa orang yang lebih suka begini. Saya lebih suka misalnya LQ45 gitu loh. LQ45 itu perusahaan-perusahaan yang liquid. Ada daftarnya 45 perusahaan. Ya, 45. Nah, ini rata-rata adalah perusahaan-perusahaan blue chip. Yang jelas blue chip ini udah pasti masuk ke sini. Di Indonesia ada sekitar lebih kurang 10-12 perusahaan blue chip. Ya kan, contohnya BCA, BCA gitu, Indofood. Perusahaan yang gede-gede yang jelas bisnisnya gede ya. Telkom gitu loh ya kan, terus WSKT gitu loh. BMRI, Bank Mandiri gitu ya kan. Nah, ada yang memang lebih suka bermain di LQ45 ini. Jadi keluar masuk di LQ45 perusahaan-perusahaan. Dia ngecak-ngecak di situ gitu loh ya, gitu loh. Ada yang memang cari
cari saham-saham yang layer 2. Layer 2 itu apa kok? Lapis kedua Lapis kedua. atau lapis ketiga. Oke. Jadi memang lapis kedua dan lapis ketiga ini disarankan mereka yang memang paham banget. Oke. Kalau kita nggak paham, Nggak bisa ya pakai feeling-feelingan tuh ya? nggak bisa. Kalau feelingan main di saham itu udah kayak jatuhnya judi. Judi ya? Padahal saham bukan judi ya? Kalau saham nggak. Nah. Sebenarnya itu sesuatu yang memang kita bisa forecast atau predik, kita perhitungkan. Oke. Ya kan? Nah, saham layer 2, layer 3 ini saham yang kadang dia bergerak. Oke. Nah, kadang ketika dia sedang tidak ada perdagangan, dia nggak liquid atau misal stuck gitu. Oke. Satu hari perdagangan mungkin cuman beberapa lot aja. Iya. Nah, itu sangat riskan untuk terutama investor atau trader pemula yang nggak paham. Karena yang transaksi nggak banyak maksudnya di situ? Nggak banyak. Oke. Dan itu kita bilang nggak liquid. Hmm. Nah, kalau udah begitu kondisinya, lu mau jual, kita mau jual, mau beli, contoh kita pegang barang, mau jual, siapa yang mau beli gitu. Oke. Karena buy and offer-nya itu sedikit. Oke. Nah, beda dengan yang liquid yang saya bilang LQ45 Yang minat mau beli banyak. Nah, itu transaksi per harinya itu bisa sampai ratusan miliar, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan kalau lagi dia punya angka tradingnya kuat bisa sampai mencapai triliunan. Makanya kalau kita pegang barang itu dan mau jual lagi, tanda petik jangan khawatir nggak ada yang mau beli gitu Ya, ya? betul. Oke. Pasti ada yang mau ambil barang itu. Oke. Kok sorry, apakah tadi yang maksud Koko layer kedua, layer ketiga itu yang orang sering bilang gorengan bukan sih? Saham gorengan? Nah, lebih kurang kayak gitu ya. Cuman Oke. gini, sebenarnya memang layer kedua saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang diperjualbelikan di bursa efek di saham layer 2, layer 3 emang itu sering orang bilang tuh gorengan gitu. Oke. Cuman kalau nggak digoreng itu Nggak saham matang. nggak menarik. Nggak ada gorengannya nggak matang. Nggak menarik gitu Oke, kan. oke, Gitu. oke, oke. Justru memang harus kadang-kadang itu yang kayak begitu harus dipancing. Oke. Gitu. Memang sedikit banyak ada campur tangan daripada ini. Kalau nggak trigger dia punya penjualan. Nggak seru ya? Nggak. Belum tentu ada peminatnya ya? Justru bisa nggak jalan gitu. Oke. Kok ada apa sih? Tips atau apa ya? Sedikit ini nggak sih? Wah, buat agak tahu nih saham gorengan gitu. Ada nggak? Atau butuh feeling lama atau Sebenarnya butuh? gini, kalau memang kita cukup cermat, teliti, ya kan, ngelihat dari dia punya perdagangan, transaksi perdagangan per hari, gitu loh. Kita bisa ngenalin ini saham layer 2 atau layer 3. Oke. Tapi kalau yang jelas, layer yang LQ45 itu pasti di atas terus tiap hari dia punya transaksinya gede-gede. Itu ada listnya kok. Oh, ketahuan banget itu kalau misalnya kita masuk. Jadi gini, sebenarnya kalau kita mau masuk main saham itu kan kita harus buka account. Ya, di manajer investasi lah. Bukan manajer investasi, di sekuritas. Sekuritas, ya. Di sekuritas. Ya, sekuritas. Jadi ketika kita buka account di sekuritas tersebut, biasanya kita dapat membuka account kita di mereka punya platform Aplikasinya. aplikasi web. Nah, di situ dimana biasanya link sama dengan board marketnya bursa efek. Oh, ngeling, nyambung. Ngeling. Oke. Jadi kita tahu tuh transaksi harian apa yang hari ini lagi naik, hijau, apa yang lagi turun, merah, gitu loh. Nah, dari situ kita tinggal asal kita teliti ini perdagangan sehari berapa, ya kan, berapa banyak transaksi yang terjadi dan berapa besar nilai transaksinya, gitu, value-nya. Oke. Seperti itu. Jadi mau pakai sekuritas apa aja, biasa rata-rata sekuritas sekarang juga udah mempunyai platform mereka tersendiri dalam mungkin device baik Android atau iPad. iOS gitu kan, atau bentuk iPad atau bentuk web Komputer. desktop, komputer gitu loh, bisa dibuka. Cuman catatannya harus buka account dulu. Harus buka akun dulu ya. Akun dulu. Jadi baru bisa
berseluncur di sana. Sebenarnya masih ada juga sih, kayak misalnya platform Buat belajar? saham, bukan, yang bisa ngelihat itu kayak RTI ya. RTI, MetaTrader gitu kok. Bukan, RTI itu bukan MetaTrader. Enggak kayak MetaTrader gitu. Kalau beda. MetaTrader itu untuk forex. Oh, forex. Ya, jadi jangan campur adukin. Oke. Karena kalau MetaTrader, misalnya kita buka account untuk forex, kita bermain pakainya udah MetaTrader. Nah, MetaTrader itu satu bentuk aplikasi yang memang udah stabil banget dan dipakai di seluruh forex di seluruh dunia. Oke. Di satu dunia. Oke, kita bahas RTI aja kalau gitu. Kalau RTI, Nah, RTI sebenarnya juga aplikasi atau web yang cukup jadi ini internasional punya web, itu dibuka di mana aja. Jadi kita bisa lihat saham-saham, nggak cuman saham Indonesia, saham-saham luar negeri juga bisa. Karena semua udah dimasukin di situ gitu loh. Ini aplikasi, ini website cukup lama gitu loh. Jadi dia nge-link dengan pasar modal nggak cuma di Indonesia, dari negara mana aja gitu loh. Dan berita-beritanya cukup akurat. Salah satu website atau aplikasi yang saat ini jadi saingan RTI ini adalah investing.com. investing.com. Ya, cuman investing.com saat ini di-ban sama Keminfo. Itu kayak Bloomberg, Info Vesta gitu nggak sih kok? Ada sama itu juga bisa dilihat dari sana. Oke, jadi kita biar Cuman bisa kalau baca. Bloomberg itu sebenarnya agak kurang maksudnya gitu. On time gitu, real time kurang. Karena dia baca di Amerika sono. Semuanya jadi begini, kalau ngomong baca di Amerika saya kurang paham ya, karena mereka kita bicara pusat datanya itu di mana, kita juga nggak paham. Nah, sekarang ini kan IT begitu berkembang. Misalnya contoh, Google dia punya pusat walaupun di Amerika, kan dia juga punya base juga di Singapura, ada base di mana. Dan saya juga nggak tahu gitu. Dia taruh di mana? Iya, gitu loh ya kan. Jadi lebih cepet kan kalau dia ada base di sini, ada base ini. Jadi pengguna di Indonesia kan lebih enak akses melalui base-nya yang di Singapura, Yang contoh kan lebih dekat, cepat gitu iya, kan. benar-benar. Iya kan, kalau ngomong pusatnya di mana saya nggak tahu. Iya. Intinya yang paling dekat yang bisa Yang jadi pasti tanda petik referensi. Ya, gitu loh. Nah, lanjut kok. Terus ngomongin indikator. Ada nggak sih indikator yang penting kalau kita mau beli saham? Indikator ya, indikator makanya kan saya bilang itu sesuatu yang bisa dipelajari. Yang tadi ya fundamental, teknikal. Enggak, bukan indikator. Indikator itu orang teknikal yang biasa melihat indikator. Oke. Ya, indikator bull ketika dia pengen naik gitu, atau bearish gitu ketika dia turun gitu. Jadi itu memang dikenali dari indikator. Nah, indikator itu banyak banget ya? Banyak ratusan. Bahkan ada yang dieksplorasi begitu, dia bikin dari indikator ini dikoprek-koprek gitu, dimodifikasi jadi apa lagi gitu. Ada yang mereka istilahnya yang cukup kreatif lah gitu loh. Indikator ini banyak sekali dan tergantung orang lebih nyaman pakai indikator apa. Gitu loh. Nah, disarankan kalau kita nguasain 1-2 sebenarnya udah cukup, dan itu bisa nunjang kita punya gaya trade. Nah, yang paling sederhana dulu kok, 1-2 itu. 1-2 yang paling umum ya. Yang paling umum itu yang dipakai itu moving average. Aduh, moving average. Ya, moving average itu rata-rata pergerakan. Itu memang ada rumusnya. Cuman di sini saya nggak ngejelasin caranya rumusnya. Nanti suatu saat nanti Pak Juni bikin lagi lah video. Bukan. Karena mesin itu memang udah ngitung. Kita udah nggak perlu ngitung, kita gampang aja. Cuman kita harus ngerti cara bacanya aja. Yang penting itu ngerti cara bacanya. Rata-rata 20 hari perdagangan harusnya di sekian. Tapi kalau angkanya dia di atas itu kita bicaranya seperti apa gitu loh, ya kan? Berarti ini sedang pergerakannya bull gitu, atau dia lagi naik rally naik gitu kan. Wah, ini lagi kuat nih gitu loh. Nah, dari situ gitu loh. Nah, yang pertama banyak yang sekali orang pakai itu moving average. Moving average juga bisa di setel. Setel maksudnya
rata-rata 20 hari perdagangan, 50 hari perdagangan, 100 hari perdagangan, atau 200 hari perdagangan, 200 trading. Jadi MA bisa disingkat MA 200, MA 50. Tergantung berapa harinya. Ya, MA 20 gitu kan itu. Terus yang kedua adalah ada yang sering pakai juga Bollinger Band. Bollinger Band. Bollinger Band itu misalnya dia tarik ya batas atas dengan batas bawah, ya kan? Ini tengahnya sekian gitu loh. Tarik rata-rata ya itu ya. Tapi kalau misalnya dia di bawah itu jebol, berarti mungkin dia kondisi sedang bullish. Nah, gitu loh. Turun. Jadi itu bisa dibaca. Nah, kita harus bisa nguasai. Ya, itu yang paling umum lah ya. Nggak, banyak sih. Ada yang pakai MACD, Moving Average Convergent Divergent. Jadi dia ada pakai 2 garis, di mana garis itu bisa berseberangan, dikatakan Golden Cross atau Dead Cross gitu loh. Aduh, jadi, itu kayak udah dalam kok. Itu levelnya udah dalam. Nah, toh saya nanya ini juga teknik juga nih. Ya. Yang mempengaruhi harga saham naik turun itu apa sih kok? Beberapa hal Aquino. Jadi banyak sekali misalnya berita news itu bisa mempengaruhi pergerakan harga saham atau aksi corporation. Corporation action gitu kan. Corporation action. Jadi misalnya perusahaan itu sedang ambil tindakan atau dia mau ngapain gitu, dia mau akuisisi perusahaan A, perusahaan B gitu loh, ya kan. Terus sama dia punya biasanya itu sih yang bikin cepet sekali terasa dia punya naik apa turun gitu ya. Naik turunnya gitu loh. Nah, biasanya kalau laporan keuangan ya, jadi gini sebenarnya. Laporan keuangan biasanya itu dikeluarkan setelah satu kuartal ini selesai. Tapi kalau misalnya aksi korporasi atau berita, dia belum tentu. Jadi di tengah-tengah kuartal ini bisa jadi terjadi aksi korporasi. Nah, otomatis itu akan men-trigger. Berpengaruh sama saham yang dia punya. Ya, contoh kita let's say contoh lah. Perusahaan A, perusahaan tambang. Ya kan? Kita bicara dia akan habis masa izin untuk pertambangannya, misalnya kita bicara 2020 ini. Ya kan? Bulan 9 atau bulan 10 dia habis. Nah, saat ini kita bicara adalah bulan 7. 3 bulan lagi lah. Kalau kita mau tunggu laporan keuangan, LAPQ, laporan keuangan kuartal ketiga, otomatis sekitar bulan 11. Ya, 11. Kalau dia cepat kerjainnya, ya kan. Nah, kenapa aksi korporasi itu langsung bisa men-trigger, bukan laporan keuangan yang men-trigger loh ya, pergerakan saham. Ketika misalnya dia udah mau habis, dia punya izin untuk menambang, tiba-tiba ketika dia ngurus, dia dapat perpanjangan. Contoh, dia dapat perpanjangan izin. Dari 2020 sampai kita bicara 2040 harus diumumin karena dia perusahaan umum, perusahaan publik, TBK. Ketika dapat dari menteri, contoh menteri ESDM, Kementerian ESDM, dia harus umumin. Ini dapat. Ketika umumin itu biasanya men-trigger dia punya pergerakan saham. Karena ada harapan nih gitu ya. Gitu loh. Jadi itu salah satu news contoh dan aksi korporasi. Itu yang men-trigger untuk pergerakan naik turun. Kok tadi kok udah jelasin sih kalau saham itu bukan judi, jadi saya nggak nanya itu. Nah, tapi ada teman saya yang nanya, kok kalau kita investasi di saham itu pasti untung nggak sih? Pertanyaan menarik. Makanya saya bilang lebih baik, alangkah baiknya sebelum masuk ke pasar modal ini,
kita harus paham dan kita harus belajar. Belajar knowledge, belajar skill, bagaimana apa sih yang kita masuki gitu loh. Jadi semua orang yang masuk ke pasar modal itu pasti mempunyai satu motivasi untung atau cuan. Udah pasti ya, kalau ngapain gua ke saham. Caranya untung itu seperti apa? Nah gitu loh. Kalau udah pasti, pertanyaan aku ini tadi gimana? Udah pasti untung apa tidak nggak sih? Itu relatif. Kalau Anda tidak diperlengkapi dengan ilmu yang baik, pengetahuan yang baik, teknikal yang baik, udah pasti rugi. Nah, atau kalau bisa jadi dia untung, jiwa judinya yang kasih untung. Itu nggak sengaja untung ya? Nggak sengaja untung, hokinya dia untung. Gitu loh. Gitu loh. Tapi biasanya rata-rata pasti habis. Berarti orang mau investasi saham itu nggak bisa asal-asalan langsung invest ya kok? Harus belajar ya? Ya paling tidak kita kenali lah, kenali. Jadi saya ada satu cerita temen gitu loh. Dia tidak pernah belajar bagaimana, tapi karena memang lihat saudaranya, wah untung dia untung gitu dengan cerita, ya betul kan? Nah, dia masuk kan. Pertama, memang ini namanya hoki pemula atau keuntungan pemula gitu ya. Dia untung, ketawa, untung. Nggak lama, dia pasang lagi, beli A, beli B, tanpa dia kenali saham ini saham apa. Karena kemarin udah sempat untung. Iya, gitu kan. Nah, ya kan, nggak lama jegar, saham itu nyangkut. Nyangkut itu jadi adalah satu sebutan istilah begini. Rugi banyak, tapi dia nggak bisa jual karena tidak liquid. Nyangkut ya? Itu bahasanya nyangkut. Atau ketika dia pasang jual, nggak ada yang mau beli. Iya. Gitu loh. Atau di suspend, itu juga bahasanya nyangkut. Nyangkut gitu loh. Atau misalnya dia rugi udah 50%. Nah itu juga nyangkut. Gua mau diapain kan gitu. Iya. Nah itu dia, makanya saya bilang alangkah baiknya diperlengkapi dulu. Kita paham dulu ini apa. Gitu loh. Jadi ya nggak ujuk-ujuk, wah ini murah kita beli. Momennya ini murah nih gitu. Nggak melulu gitu ya? Ya betul. Jadi nggak selalu gitu. Kadang-kadang berita juga men-trigger orang untuk beli, tapi kita harus paham berita ini cuman untuk men-trigger untuk beli atau berita yang sebenarnya gitu. Gitu. Jadi nggak ada tuh investasi saham udah pasti untung. Nggak. Tergantung kembali lagi. Jadi makanya jadi kan sebenarnya begini, banyak sekali manajemen investasi gitu loh. Memang harus orang-orang yang cukup piawai atau orang-orang yang cukup expert di bidangnya, atau orang yang punya pengalaman di bidang ini gitu loh. Jadi dia bisa ngenalin, oh ini apa gitu loh. Jadi nggak sembarangan dia beli saham, ditaruh, akhirnya itu saham diem, gitu loh. Sama juga, jadi kita duit kita nggak dikelola ya, nggak dikelola gitu loh. Itu kayak mengharapkan sesuatu yang tidak pasti ya. Betul. Gitu. Menjelang terakhir nih, ada hal atau saran atau masukan lah ya buat teman-teman yang lagi mau mulai investasi di saham berdasarkan pengalaman Koko yang udah sekitar 6 tahun 5 tahun itu, buat teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya bagus nih, ini pertanyaan bagus banget gitu. Sebenarnya saya punya umur trading saya atau jam terbang saya juga masih seumur jagung. Dibanding dengan beberapa teman-teman yang istilahnya ya ada beberapa yang memang lebih senior lah. Gitu loh. Ya, saya juga masih belajar gitu loh, masih tahap belajar dan terus cari tahu gitu loh, karena dunia trading ini cukup luas. Dunia trading ini cukup luas banget gitu loh. Dan saya sarankan gitu loh, trading itu bagus sebenarnya bagus gitu loh, bagi mereka yang suka bidang investasi atau segala macam gitu loh. Apalagi mereka yang memang, kalau saya bilang ya, ada tulangnya gitu loh. Tulangnya investor, ada jiwanya. Jadi gini loh. Jadi nggak semua orang. Maksudnya gini. Ada yang memang punya tulang atau punya jiwa untuk menjadi pemegang saham. Jadi
contohnya Aquino beli saham BCA walaupun 1 lot, Anda pemegang saham. Iya. Walaupun 1 lot loh, Anda pemegang saham. Gitu loh. Ya kan? Kalau Aquino suruh buka pabrik atau buka bank, berapa banyak modal? Waduh, tuh gede tean kali ya, tuh nggak cukup jangan teh. Kan gitu. Nah, kalau kita justru pasar modal itu memungkinkan menjadi kita sebagai pemegang saham. Pemilik walaupun cuman 0,0000% daripada saham daripada perusahaan tersebut, tapi tetap diakui kita itu sebagai pemegang saham. Gitu loh. Iya. Nah, itulah justru pasar modal memungkinkan. Oke. Nah, sekarang ini tapi kita harus paham ya. Paham dulu kita mau beli saham apa. Apa yang kita layak beli, di angka berapa kita layak pegang. Kita layak beli. Gitu loh. Dan ini itu apa namanya, psikologi ini harus dibentuk dulu. Nggak seujuk-ujuk orang jadi enggak. Gitu loh. Nggak orang begitu ini, wah dapat untung cuan apa segala macam. Itu nggak bisa bilang jiwanya jiwa judi. Jiwa judi lagi. Gitu loh. Cuman sebenarnya dibilang pasar modal itu tidak sulit gitu loh, tidak sulit. Cuman memang semua harus dipelajari ya. Semua harus dipelajari dan diperlengkapi. Berarti kalau saran saya sih itu. Buat teman-teman yang mau mulai investasi di pasar modal adalah belajar dan perlengkapi diri. Perlengkapi dulu. Perlengkapi diri dulu supaya kita nggak buta-buta banget. Ini udah 30 menit lebih. Karena gini, saham di Bursa Efek Indonesia atau di IHSG atau JKSE, JKSE itu Jakarta Stock Exchange, itu kode untuk pasar modal di Indonesia dari Amerika. Amerika itu sebutnya JKSE, atau bisa dikatakan kode internasional untuk Bursa Efek Indonesia IDX. Itu kode IDX, itu kodenya. Jadi ini ada 700 saham dan ini tiap hari bertambah terus. Setiap hari itu ada perusahaan-perusahaan baru yang listing. Ya, di IPO-in. Nah, IPO ini kalau misalnya teman-teman mau tahu, IPO itu Initial Public Offering. Jadi ketika perusahaan ini saham perusahaan ini mulai dijual di publik, itu disebut IPO. Atau Initial Public Offering. Penawaran umum. Gitu loh. Penawaran umum dibuka. Nah, gitu loh. Jadi dan setiap hari bertambah perusahaan-perusahaan yang akan di IPO itu bertambah, dan ini masih terus setiap hari. Gitu loh. Jadi 700 saham, mana yang layak dibeli, mana yang layak di trading, mana yang layak diinvestasikan. Itu yang harus belajar. Ya, gitu loh. Jadi kita harus diperlengkapi dulu. Sip. Terakhir buat teman-teman saya mungkin yang dari obrolan kita tertarik atau terinspirasi pengen belajar lebih, kalau mau belajar dari Koko ada medsos nggak? Atau nanti tanya saya kasih. Ada medsosnya nggak yang mungkin Koko boleh share ke mereka? IG atau Facebook, atau nanti tanya saya atau gimana? Boleh tanya saya Aquino. Ya. Jalur private nanti baru dikenalin ya. Teman-teman, saya rasa cukup karena Ko Juni juga ada urusan lain. Saya juga udah urusan lain. Thank you loh sudah menyediakan waktu buat kita. Saya mintanya tadi 20 menit, ternyata sampai 38 menit. Pastikan teman-teman nih ilmu yang oke banget kalau teman-teman bisa tahu ilmu ini dan bisa dipraktekin, khususnya yang mau buat mulai investasi di saham. Itu sangat berguna. Sampai ketemu lagi di channel YouTube saya, kesempatan video berikutnya. Terima kasih. Thank you, Kok.